Ya, baik. Salam. Ini kali pertama saya pimpin setelah serah terima kemarin. Apakah perlu perkenalan? Ya, sampai mesti perkenalan lagi. Baik. Bapak Mama ini berkati Tuhan. Kita syukurilah hari ini kita ada dalam tema kuasa kebaikan mengatasi kejahatan. Itu berarti kekuatan dari berbuat baik itu terlalu luar biasa sebenarnya. Dia menjadi luar biasa oleh karena ada dorongan yang dari dalam. Kan orang buat baik ini ada banyak alasan toh. Ada yang buat baik, contoh pendekatan waktu pertama, perkenalan, ketemu bapak mantu, itu pasti baik semua tuh. Soalnya ada yang bilang, bapak saya preman di jalan ini. Bapak tua kalau tidak usir jangan tanya saya. Pasti buat baik. Semua yang pertama berjumpa itu pasti buat baik. Tadi kita di awal tadi kita diingatkan bahwa ada tradisi orang Sumba di Sumba Timur ya. Tadi dikatakan bahwa ada tradisi cium hidung, papuduk, kalau tidak salah sebut, karena saya membaca apa yang ada di sini. Orang berbuat baik, pertanyaannya hari ini kita ada di gereja, kita berdamai dengan orang yang berbuat jahat kepada kita dan lain sebagainya. Dasar perbuatan baik itu apa? Itu harus kita tahu. Kita mau berdamai dengan orang, dasarnya apa? Itu juga kita harus tahu. Karena melakukan segala sesuatu tidak semudah apa yang orang lihat begitu saja bahwa dong sudah berdamai. Oh, belum tentu. Belum tentu orang yang dulu bermusuhan hari ini jalan berpegang tangan dong dalam keadaan baik-baik saja. Bisa saja ada niat nanti setelah ini lu tunggu, ada waktu beta balas. Ini manusia. Dengan segala keadaan, bahkan dia terpengaruh oleh banyak sakit hati yang mungkin terus dia alami, bisa saja dendam itu selalu datang. Bisa saja permusuhan itu tidak berakhir, bisa saja. Sehingga hari ini kalau kita bertanya, kalau perjumpaan kita cium hidung, kita tadi berbuat baik, ketemu bapak mantu atau bertemu dua orang baru pertama kita kenal, pada awalnya kita kasih tunjuk yang baik-baik. Tapi kenapa setelah itu banyak sekali persoalan-persoalan datang. Orang yang sudah baku kenal, orang yang sudah berteman, terus banyak soal yang datang. Pertanyaannya apa? Mari kita lihat. Saul dan Daud itu kenapa? Kenapa sampai dong cari? Nah gitu. Kenapa sampai Saul cari Daud? Mau selesaikan kehidupan Daud. Kenapa Saul mau lakukan itu? Ini yang harus ketemu buat dalam tanda besar, tanda tanya besar. Kenapa itu harus terjadi? Mari kita lihat baik-baik Bapak Mama Saudara-saudari. Yang pertama, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Ada masalah yang terjadi bahwa kemudian benar-benar Saul sangat dendam kepada Daud. Apakah itu? Dasarnya adalah iri hati. Dia iri kepada Daud karena Daud semakin tenar. Daud punya keberadaan yang lebih dari dia. Daud punya karisma. Kadang-kadang kalau kau lihat orang lebih dari kita itu, orang mengalami sebuah pertumbuhan, perkembangan. Pertanyaan besar, Anda senang dengan perkembangan orang lain, atau Anda sebaliknya Anda iri? Coba mari kita tanya baik-baik dalam hati. Mungkin saya pernah bertanya di sini. Kalau Anda punya teman, Anda datang dari Sumba sama-sama, sekolah sama-sama, duduk di sebelah, katong satu jurusan begitu. Atau sampai seperlu satu jurusan lah. Katong masuk di Undana sama-sama. Terus kemudian kita dengar dalam kos sama-sama kita dengar, saya IPK ini 3, sekian hampir 4. Terus Anda yang hanya 2,75, Anda pun perasaan ke mana? Pasti Anda bilang gini, oh dok satu mah,
Dia IP lebih dari saya. Ini mungkin. Kalau Anda terus mendukung, Anda bilang, wah hebat. Saya terlalu jempol Anda. Tapi jarang kita ketemu orang gitu. Padahal Anda bilang, wah lu hebat. Dalam hati bilang, saya tahu ada pelampung. Saya tahu lu dekat dengan dosen. Saya tahu. Dalam hati berbicara banyak hal yang merendahkan, meremehkan orang dan menganggap orang itu tidak punya apa-apa. Dan itu kemanusiaan. Tapi kalau kita terus begitu, maka kita akan sulit di dunia ini. Kita tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan ada dalam situasi yang terus tertindas. Siapa yang menindas kita? Kita sendiri. Tidak ada orang lain. Kecemburuan, iri hati dan sebagainya, itu akan menindas kita. Coba nanti satu saat seandainya penampilan ini kita pun budaya Sumba begini, nanti kita lihat minggu depan siapa punya lagi, nanti kita lihat. Itu di mana persaingan. Dan kita ini ulang-ulang ikut ini kegiatan begitu. Persaingan, tapi persaingan itu wajar, tapi sekiranya tidak sementara kita saling meremehkan, tapi kita mau menampilkan apa yang menjadi bagian dari budaya kita sebenarnya. Bukan sementara mau meremehkan orang lain. Tapi kecenderungan kita paling kata, dong pun tarian begitu saja. Kata juga bisa. Nah coba lu menari coba. Yang lu bisa begini tadi. Tidak orang semua bisa. Saya lihat tadi kelihatannya kayak mudah, tapi coba pilonggeng coba. Tidak bisa. Orang yang terlatih baru bisa seperti itu. Coba Anda suruh saya tiba-tiba menari di situ deh kayak gitu, nanti terlihat lucu. Saya ingat waktu di Rote saya disuruh untuk voti. Waktu saya voti, kelihatan saya bilang saya dalam hati saya bangga saya bisa voti. Tapi dong mulai putar di rekaman, saya rasa malu sekali. Saya sementara seperti shuffle. Anda tahu itu goyang shuffle toh? Saya sementara seperti itu, saya bilang aduh Tuhan. Saya tidak berani lagi dalam kebanggaan saya seolah-olah itu kan kadang-kadang ego kita begitu tuh. Waktu kita ronggeng kita rasa, orang tepuk tangan nih pendeta goyang ini. Tapi waktu nonton, aduh Tuhan ini saya suka karmana ini begitu. Seandainya perjalanan hidup kita bisa putar kembali, kita nonton, kita akan malu. Kita akan benar-benar malu. Karena kita tahu ternyata saya ini jahat di dunia. Kenapa? Lihat tuh. Orang sudah datang dekat-dekat dan saya terus tapi saya tolak. Siapa lu? Gitu. Dan lain sebagainya. Kalau seandainya perjalanan kita seminggu ini terus kemudian pulang ada TV begitu kau nonton, mungkin kau akan memperbarui kehidupan kau karena kau diingatkan kembali kan begitu. Tapi persoalannya ini tidak ada. Siapa yang mengingatkan kita? Tidak ada orang yang mengingatkan kita. Hanya kita yang cuma bisa evaluasi. Hari ini saya bikin apa dan apakah banyak orang tersinggung atau tidak? Apakah saya melukai orang atau tidak? Atau saya tidak mau berdamai dengan orang atau tidak? Itu pertanyaan yang harus kemudian ketong renungkan. Dan sebenarnya kalau saya baca baik-baik cerita tentang apa tadi namanya? Saya lupa itu. Papuduk. Kan sebenarnya tidak hanya sekedar budaya itu datang, toh. Tapi ada landasan budaya Sumba yang kemudian memperkuat ikatan itu. Apakah itu? Orang Sumba memahami bahwa dong satu darah, satu daging. Saya coba search di internet ini, jadi bukan saya ahli budaya. Tapi saya coba cari-cari, orang Sumba memahami karena ciptaan yang menciptakan satu, maka kemudian memahami bahwa setiap orang yang datang, siapapun orang baru atau kita yang duduk sama-sama, adalah kita bagian daripada satu darah. Karena itu kepercayaan, yang orang biasa sebut apa? Potolu Wairiang, gitu ya. Saya baca ini. Jika benar, budaya ini harus kita bawa terus. Bahwa karena satu daginglah
maka kita harus saling memaafkan. Satu daging lah, maka kita harus saling mengampuni. Kalau orang super diri minta maaf, karena dalam cerita itu bilang apa? Meskipun baru mau ungkap, terus karena dia rasa salah, dia langsung berdiri, kopi cium, itu harus diterima. Selesai, jangan perlu bahas lagi. Karena dianggap itu selesai, dan yang dicium harus menganggap bahwa tidak ada perkara lagi yang perlu dilanjutkan. Itu budaya yang penting. Dan itu sesuatu yang harus dimaknai. Tapi kenapa hari ini? Contohnya orang Sumba dong, masih ada yang bakalai kosonde. Masih ada satu dengan yang lain saling menuding kosonde. Apakah pemahaman tentang satu darah, satu daging itu sudah lenyap? Kasih kembali itu. Orang Timur juga punya pemahaman. Nanti kalau yang khotbah di minggu berikut yang orang Timur punya, ada juga pemahaman orang Timur tentang belahan dari tubuhnya. Sebagian tubuh kita ini kita hanya jalan setengah, yang lain tuh di orang lain. Itu orang Timur pun pemahaman begitu. Bahkan yang budaya-budaya yang lain juga memahami yang sama. Jadi jika hari ini kalau ada orang yang datang dan mau berdamai dengan Anda, terimalah perdamaian itu karena kita satu darah. Atau ada yang bilang ini, karena saya pun nama umbu, saya pun darah ini biru. Coba, siapa yang nama umbu di sini? Cotikam, kasih keluar darah biru kok merah. Nah gitu, merah. Gitu. Jadi, mari kita lihat baik-baik. Siapa diri kita? Kalau benar budaya ini menguatkan persaudaraan di antara kita, maka kalau ada yang datang dan berdamai dan mengakui bahwa saya salah, terimalah dia. Kita belajar kenapa sampai Daud tidak mau berbuat jahat kepada Saul. Yang pertama, yang kita tahu bahwa Daud itu menikahi anaknya Saul. Berarti itu orang tuanya. Kan begitu? Dia harus menghargai orang yang lebih tua. Dan pantangan bagi seorang Daud, kalau dia harus membalas kejahatan yang dilakukan orang tuanya. Karena apa? Bukan hanya sekedar karena orang tua, karena dia takut kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak punya pilihan lain, yaitu berdamai. Tidak ada pilihan lain. Tapi kalau Tuhan ditinggalkan hanya karena orang tua, ada banyak anak-anak pukul orang tua tuh. Ada banyak-banyak anak-anak maki orang tua. Ada banyak anak-anak yang tipu orang tua. Ayo yang tipu angkat tangan. Yang bilang uang sekolah su naik. Ini yang kita orang pasti bilang, Bapak, su naik 50.000 Bapak. Saya tidak sementara memancing Anda untuk jujur hari ini. Jujurlah kepada Tuhan. Tapi biasa kita melakukan itu. Saya pernah menjadi anak. Saya pernah tipu orang tua. Saya pernah maki-maki mereka di dalam hati karena saya tidak berani. Coba maki, coba mulu pica. Mulu pica. Saya tidak sementara mengajarkan bahwa coba praktek ulang, tidak. Tapi jelas bahwa saya tidak berani. Dia yang melahirkan saya. Dia yang menghadirkan saya. Sejahat apapun dia dalam kehidupan saya harus taat. Tanpa dia saya tidak bisa ada di dunia ini. Orang tua, mereka sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Hari ini ketemu bagaya-bagaya. Keluar kok ketemu bajanji jam 6. Sekarang saya tanya, itu fasilitas don dari mana? Baju baru yang Anda ajak pergi makan di restoran dong itu uang dari mana? Anda tidak sementara tiap hari uang turun dari langit kan? Anda WA bilang, Bapak, ini su tanggal store ketemu punya registrasi. Kalau bisa kirim yang banyak-banyak, ya. Kan ada cerita begitu toh? Mau Papua kan bilang begitu. Ada satu anak kirim surat PDF Bapak bilang ke mana? Bapak, saya punya kawan dong ini psikolog naik Kijang, naik Jaguar, pokoknya hewan dong semua tuh, ini nama otor dong nih. Naik kuda. Saya bisa sekolah jalan kaki. Dia Bapak balas, tenang anak,
Nanti saya kirim kasih kau babi kau naik pakai di kampus. Nah gitu. Kan dia anak lapor, ini binatang semua, kuda, kijang, jaguar. Dia pun bapak pun pemahaman selain kuda dong itu, oh di sana dong juga naik ini barang, jadi yo, saya kirim babi saja toh. Kok naik gitu babi. Artinya bahwa perjalanan kehidupan kita akan kita temui banyak tantangan, dan meskipun tantangan itu datang dari keluarga kita, tapi ingatlah, Daud tidak berani menyentuh Saul karena apa? Saul adalah diurapi. Kalau kau tanya, ketemu orang tua diurapi ke sana, waktu do nikah berlutut di situ. Terus pendeta taruh tangan di kepala. Terus dong di dalam doa dong bilang, Tuhan kasih kami cepat ada anak. Itu dong pun doa pertama setelah menikah. Sekarang anak sudah ada, sudah besar. Ini anak dong naik kembali mau injak dong ke kepala, kan tidak mungkin. Ingat bahwa dong minta pertama itu anak. Itu berarti bahwa Anda adalah orang yang diharapkan, diinginkan oleh mereka. Jadi saya minta maaf ya, karena saya lihat anak muda terlalu banyak, jadi khotbahnya lari ke anak muda. Orang tua mendoakan saya supaya khotbah ini mendarat dengan baik. Itu tanggung jawab kita, diurapi. Tidak boleh Anda menyentuh dia. Jika Anda menyentuhnya, maka yang terjadi adalah kehidupanmu fatal di hadapan Tuhan. Karena Anda akan berurusan dengan yang mengurapi. Siapa? Tuhan. Tuhan mengurapi mereka untuk ada dan menghadirkan begitu banyak anak. Karena dengan harapan mereka bahwa anak semakin banyak anak, mereka akan mendapatkan banyak berkat. Kan begitu orang tua dulu pun pemahaman. Maka kami di rumah 8 anak. Kalau bisa tambah, saya yakin dong tambah lagi 12 mungkin. Tapi 8 saja kami sepusing. Begitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah kita mengabaikan orang-orang yang diurapi. Dan jangan pernah kita lupa bahwa mereka adalah panutan kita. Tapi di sini juga diingatkan kepada kita sebagai orang tua. Jika anak-anak mengampuni kita karena kita berbuat salah kepada mereka, maka kita pun ingat bahwa anak-anak kita harus doakan. Ingat, kata-kata terakhir dari Saul itu adalah mendoakan, semoga lu diberkati, lu jadi pemimpin yang hebat kalau. Jadi kalau anak-anak sudah datang dengan mengampuni kita, kita juga harus terima. Bahwa ada makna persekutuan yang indah di sini. Karena kalau bicara anak dengan orang tua kan itu dari daging secara langsung. Tapi kalau bicara kita dengan orang lain, budaya Sumba bilang kita satu darah. Kalau benar kita satu darah, hentikan kekerasan. Setiap hal harus diselesaikan dengan damai. Jadi sebenarnya ini parang dong yang bab tua dong bawa ini. Ini hanya pernak-pernik budaya. Begitu. Bukan untuk apa-apa ya. Saya kasih tahu memang. Ini pernak-pernik budaya. Kenapa? Dulu di zaman penjajahan ini barang harus di sebelah sini terus. Kenapa? Suatu waktu penjajah bisa menyerang dan seorang laki-laki yang baik dia harus melindungi keluarganya. Maka dia harus terus ada di samping ini. Tapi Insu tidak ada penjajah toh. Kalau masih ada penjajah pakai terus bapak. Tiap hari tidur juga pakai. Lu macam-macam saya tarik. Saya tarik dan saya simpan kembali, saya doakan lu saja gitu. Kekuatan kebaikan itu hari ini dikatakan bahwa mengatasi kejahatan. Kalau tidak percaya coba saja. Kalau Anda diserang setiap hari, kalau Anda terus berbuat baik, terlama-lama dia capek. Lama-lama dia yang sakit. Lama-lama dia yang pusing. Ini manusia kok batu. Itu. Saya suka ganggu dia setiap saat. Saya suka serang dia, tapi dia biasa-biasa saja. Ya karena tidak ada yang penting, kenapa saya harus tanggapi? Tanggapi kan bikin susah diri. Karena capek yang paling memberi ketungsan bisa berat capek di sini. Karena otak ini yang mengendalikan semua hal dalam hidup ini. Orang lagi capek di kantor, orang lagi capek berpikir sesuatu.
tiba-tiba diserang, dia akan balik menyerang. Cosan percaya. Jam 12, Anda sengaja makan terlambat. Yang sampai lapar betul-betul. Baru kemudian, atau mama sengaja jangan kasih makan sampai jam 1 atau jam 2. Soalnya perlu tunggu dia marah. Lama-lama disuruh teriak, "Woi, makan dong di mana nih?" Lama-lama saya suruh banting buang ini piring-piring dong di dapur. Kenapa? Kepala lagi bermasalah karena biasanya makan tepat waktu, tapi hari ini tidak tepat waktu. Sebenarnya pertanyaannya cek di belakang, kenapa sampai mam tua belum masak? Bisa saja karena beras habis. Bisa saja karena segala sesuatu tidak ada lagi. Yang menjadi masalah di situ adalah komunikasi, kan? Kalau di awal itu ada komunikasi maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena tidak ada komunikasi, tidak ada informasi, maka masalah itu akan datang. Jadi mari mama saudara-saudari, perkuatlah kebaikan. Biarkanlah kuasa kebaikan dari Yesus itu menguasai kita. Bulan budaya hari ini mengajar kepada kita tentang tadi cium hidung itu. Ingat juga bahwa ada cium-cium yang kemudian terjadi di Alkitab, kemudian Tuhan Yesus disalibkan tuh. Siapa? Yudas cium habis Yesus disalibkan. Cium ini juga betul, tapi cium adat yang dimaksudkan adalah cium penerimaan sebagai keluarga, cium perdamaian bahwa masalah selesai. Bukan cium supaya kemudian lu tunggu. Cium habis lu tahu ketong bakawan hari ini tuh, asbeti kamu dari belakang. Kan tidak sementara itu yang kita buat. Tapi cium yang dimaksudkan adalah ketulusan yang kita tunjukkan bahwa saya mau bersahabat dan semua masalah lalu itu, masalah yang datang lalu itu diselesaikan hari ini. Coba lihat kiri kanan. Jangan sampai ada musuh. Kalau musuh di dalam itu namanya musuh dalam selimut. Tidur sama-sama dengan musuh, jalan sama-sama dengan musuh. Tapi kan sementara tidak ada musuh toh. Saya lihat semua tersenyum berarti aman. Kiri kanan saya ini adalah teman baik. Tapi belum tentu kawan. Ini siapa Pak? Ya, ini bahasa saya kasih tahu karena dulu saya datang di sini. Kita pun lurah bilang ini siapa Pak? Jadi saya juga kasih ingat kembali Bapak Mama, ini siapa Pak? Anda tidak sementara di Sumba. Anda sementara hidup dengan orang lain yang siap menggurui Anda, yang siap mempengaruhi pikiran Anda, yang siap menggiring Anda pada kejahatan dan lain sebagainya, di mana Anda keluar dari budaya yang baik itu. Budaya cium hidung itu. Saya tahu bahwa masing-masing datang dari kampung itu orang baik. Tapi ketika datang di sini, kan coba kalau kita telusuri sejarah masing-masing. Yang dari kampung itu pernah bikin masalah. Anda sudah pernah buat penelitian? Saya belum pernah. Tapi saya mencurigai itu. Bahwa sebenarnya datang dari kampung sudah ada masalah. Tapi karena datang, kita salah bergaul, kita duduk dengan orang-orang yang terus mengisi kita dengan kejahatan, maka kemudian kita melakukan kejahatan. Tapi belum ada kata terlambat di sini. Kita bisa membersihkannya kalau kita mau menghadirkan kebaikan dalam diri kita. Kita bisa. Dan Anda bisa karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Anda bisa karena Anda takut akan Tuhan. Daud bisa karena dia takut akan Tuhan. Dan dia menghormati Saul sebagai orang yang paling tua. Anda bisa. Kalau Daud saja bisa, kenapa Anda tidak bisa? Daud sudah menunjukkan teladan bagimu. Maka lakukanlah itu. Percayalah bahwa hari ini budaya Sumba mengajarkan kepada kita tentang bagaimana persatuan, persekutuan sebagai darah daging itu tidak terlepas karena kita punya ikatan karena kelahiran, lahir dari satu rahim. Tapi siapa yang duduk di samping Anda, siapa yang ada di depan Anda, siapa yang ada di belakang Anda, siapapun yang selalu hidup bersama dengan Anda, merekalah keluargamu. Bahkan orang yang baru datang pun budaya Sumba menunjukkan bahwa itu keluargamu. Sambut dan terima mereka dan jadikanlah mereka keluarga. Dan biarkanlah persekutuan yang indah itu mewarnai keindahan kehidupan Anda dalam bersekutu. Mari kita cek kembali siapa kita. Kita tanya kembali dalam diri kita. Apa manfaat
dari kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan apa juga manfaat membalas kejahatan dengan kebaikan? Yang saya tahu, ketika Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda memutus mata rantai perselisihan. Ya toh? Kalau Anda masih balas, yang bahasa bilang 7 turunan itu akan terjadi. Ya, karena setiap hari. Jadi mulai dengan kalau baca status, jangan balas. Ya toh? Kan kecenderungan kita baca status, dengar bilang, baca bilang ini, begitu ju, hanya menari-menari begitu saya. Apa yang hebat? Kita juga balas. Kalau pun juga apa yang hebat? Nah, ini katong surame nih. Terus satu datang, satu masuk, ada yang asa-asa bilang, oh, kodong pun juga biasa. Coba lihat di Facebook. Kan begitu yang terjadi. Kalau satu semua status, tim sorak-sorai itu dari belakang satu-satu masuk. Doakan tambah bilang, betul sudah mah. Kodong siapa? Satu masuk lagi, satu masuk. Anda yang sebenarnya tidak bermaksud untuk itu, Anda terpancing dan Anda juga boleh naik. Hadirlah status yang kedua. Maka saya belajar jawab juga bilang, hei, kolu ini juga apa? Masih makan daging sama-sama, makan sayur sama-sama. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Ada banyak hal kejahatan yang mendukung kita. Tanya dalam dirimu, untuk apa Anda membalas kejahatan dengan kebaikan? Untuk memutus mata rantai perselisihan itu. Stop di situ. Jangan berlanjut ke teman, jangan berlanjut ke keluarga, jangan berlanjut ke orang lain. Ini stop di antara kita dan selesai di sini supaya tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Maka Anda akan bersorak-sorai. Kenapa? Tidak ada lagi beban dalam hidupmu. Ending dari pasal 24 ini kan terakhir dong saling mendoakan toh. Lihat baik-baik di ujung itu, Saul mendoakan dan Daud menjawab, saya akan melakukannya. Endingnya itu ada persekutuan. Jadi mari saudara-saudariku, keluarga-keluargaku, kita beda suku, kita beda warna kulit, kita beda rambut, ada yang lurus, ada yang tebutar, ada yang juga beda tinggi, ya kan begitu, dan beda-beda macam-macam. Tapi ingat, kita bersaudara. Kalau kita memaknai budaya Sumba, kita satu darah. Cara yang sama dari pencipta yang mengalirkan itu datang kepada kita, yaitu darah yang menguasai kita untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya telah ditumpahkan untuk kita, maka sebenarnya kita satu darah dalam pengampunan Kristus. Kita keluarga, berhentilah bermusuhan, saling merangkullah, seperti orang Sumba, karena bilang situ merangkul itu tangan lingkar di leher sini toh, begitu. Artinya bahwa dia menerima dalam kekuatan, bahwa ini keluargaku, kita tidak bisa dipisahkan. Kalau tubuh bisa memisahkan, tapi ikatan darah itu tidak bisa. Mari berjalanlah bersama dalam kekuatan Tuhan, dalam kekuatan kebaikan untuk mengatasi kejahatan. Kita adalah agen-agen perubahan, merubah yang jahat menjadi yang baik. Kiranya ini menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin.